Laporan pembuatan pupuk organik dan pembuatan terasering oleh Angelina Snai 12/21/0004. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah pembakaran sekam untuk dijadikan biochar sebagai bahan utama pembuatan pupuk organik. Sekam dibakar menggunakan corong seng dan menggunakan bara. Ini adalah hasil akhir sekam yang sudah dibakar yang sudah menjadi biochar. Selanjutnya, pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Bahan yang digunakan di sini yaitu air kelapa, gula, air beras, dan air. Fungsi dari MOL ini sendiri yaitu sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik untuk membuat pupuk organik. Langkah pertama yang dibuat dalam pembuatan MOL yaitu pencampuran gula ke dalam air kelapa dengan air beras yang sudah dicampur sebelumnya. Air gula ini sendiri berfungsi sebagai makanan untuk pertumbuhan mikroorganisme pengurai bahan organik. Setelah gula dimasukkan ke dalam air kelapa dan air gula, setelah itu diaduk-aduk supaya gula terlarut dengan air kelapa dengan air beras. MOL yang sudah jadi dimasukkan ke dalam botol dan jergen dan simpan di suhu ruang. Selanjutnya, untuk hijauan sebelumnya dicincang. Hal ini agar hijauan pada saat pembuatan pupuk kompos cepat terurai dengan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya masuk pada proses pembuatan pupuk kompos. Yang pertama yang dilakukan yaitu tuang pupuk kandang yang sudah disediakan sebelumnya di tempat yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos. Setelah itu, tuang hijauan ke atas pupuk kandang yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, campur hijauan dengan pupuk kandang menggunakan skop dan diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, pencampuran MOL atau mikroorganisme lokal ke dalam hijauan dan pupuk kandang yang sudah tercampur sebelumnya. Fungsi dari mikroorganisme lokal atau MOL ini yaitu sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik untuk pembuatan pupuk organik. Siram larutan air MOL ke dalam bahan yaitu pupuk kandang hijauan secara perlahan agar semua bahan tercampur dengan air MOL secara keseluruhan. Aduk secara perlahan sampai semuanya tercampur rata. Lakukan pemberian larutan air MOL secara terus-menerus ke bahan hijauan dengan pupuk kandang. Hal ini bertujuan untuk melembabkan kondisi pupuk supaya proses dekomposisi pupuk berjalan dengan baik. Setelah pupuk kandang dengan hijauan sudah dicampur dengan larutan MOL sebelumnya, selanjutnya pencampuran bahan-bahan yang sudah dilarutkan dengan larutan air MOL dengan biochar dan dedak. Campur dedak secara keseluruhan di atas bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, siram kembali dengan larutan air MOL. Lakukan hal ini secara berulang-ulang sampai bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk habis. Tahap terakhir yang dilakukan adalah penutupan gundukan kompos yang sudah dibuat. Hal ini bertujuan supaya udara tidak masuk dan pancaran sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam pupuk kompos yang sudah dibuat, karena cahaya matahari dapat menyebabkan jamur yang membuat pupuk kompos lama terurai, sehingga fungsi dari penutupan kompos secara rapat yaitu supaya proses dekomposisi kompos berjalan dengan baik dan tidak ditumpuhi jamur. Pada proses pengamatan kompos, pengamatan dilakukan selama 1 kali seminggu, yaitu hal yang dilakukan yaitu pembalikan pupuk kompos dan juga pemberian air MOL agar kondisi kompos tetap lembab dan proses penguraian kompos berjalan dengan baik.
Manfaat dari pupuk kompos ini adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah karena pupuk organik ini dapat mengikat atau menahan air lebih baik dan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Cara pembuatan bingkai A. Yang pertama, tentukan patokan kayu yang berukur 210 cm menjadi dua bagian, yaitu 100 untuk bagian bawah dan 100 cm untuk bagian atas. Setelah diberi tanda, patokan 100 cm yang sudah dikasih tanda diberi kayu pembatas yang berukuran 120 cm, kemudian dipaku menggunakan palu. Bagian atasnya juga dipaku sehingga terbentuklah bingkai A. Setelah itu mencari titik tengah menggunakan bandul. Bandul ini berfungsi sebagai pembentuk garis kontur. Setelah itu menentukan garis kontur, yaitu garis tegak lurus dengan sumbu bukit. Setiap kaki dari bingkai A membentuk titik kontur. Kaki yang menjadi tumpuan dari bingkai A ini adalah kaki kanan. Tumpuan tidak boleh digerakkan, yang bekerja adalah kaki kiri.